upacara pengibaran bendera Sang Merah Putih dalam rangka peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-94, Jumat 28 Oktober 2022, siap dimulai. Masing-masing pemimpin peleton menyiapkan barisannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin peleton yang paling kanan. Kepala pemimpin upacara. Laporan masing-masing pemimpin peleton kepada pemimpin upacara. Beton 1, siap. Beton 2, siap. Beton 3, siap. Laporan selesai. Laporan saya terima. Kembali kami kalian bersiap. Siap, kembali kami kalian bersiap. Pemimpin upacara mengambil alih pimpinan seluruh peserta upacara. Pimpinan saya ambil alih untuk latihan. Hormat! Gerak! Tanggap! Gerak! Istirahat di depan! Gerak! Pembina upacara memasuki lapangan upacara, pasukan disiapkan. Siap! Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Tanggap! Gerak! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor, upacara pengibaran Sang Merah Putih dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-94, Jumat 28 Oktober 2022. Siap dilaksanakan. Siap dilaksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia.
Sumpah Pemuda Upacara. Jadi kita mulai. Pembacaan teks Pancasila dipimpin oleh Pembina Upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 membuka bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan yang sesungguhnya harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan ditolongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disebutlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia dan berkedaulatan rakyat dalam berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawaratan perwakilan serta dalam mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bacaan teks keputusan Kongres Pemuda Indonesia tahun 1928. Putusan Kongres Pemuda Indonesia. Keramatan Pemuda Indonesia diadakan oleh perkumpulan pemuda Indonesia yang berdasarkan kebangsaan dengan namanya yang Jawa.
di negeri Jakarta. Sesudahnya mendengar pidato-pidato pembicaraan yang diadakan di dalam kerapatan tadi. Sesudahnya menimbang segala isi-isi pidato-pidato dan pembicaraan ini, kerapatan lalu mengambil keputusan. Pertama, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bangsa Indonesia. Setelah mendengar keputusan ini, kerapatan mengeluarkan keyakinan asas ini wajib dipakai oleh segala perkumpulan kebangsaan Indonesia. Mengeluarkan keyakinan persatuan Indonesia diperkuat dengan memperhatikan dasar persatuannya, kemauan sejarah, bahasa, adat pendidikan, dan panduan, dan mengeluarkan pengharapan supaya putusan ini disiarkan dalam segala surat kabar dan dibacakan di muka rapat kumpulan kita. Amanat pembina upacara pasukan diistirahatkan. Yang saya hormati para wakil kepala Raja, yang saya hormati Bapak Ibu, dan yang saya cintai dan saya banggakan anak-anakku, siswa-siswi SMP Negeri 2 Sokaraja. Selamat pagi. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini 28 Oktober 2022 kita bersama memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-94 dengan tema Bersatu Bangun Bangsa. Peringatan Hari Sumpah Pemuda adalah upaya kita untuk menghadirkan sejarah masa lalu, untuk direnungkan, dipelajari, ditemukan kristalisasi pembelajaran, kebaikan untuk dijadikan teladan dan inspirasi penggerak langkah menuju visi bangsa yang besar. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 memberikan pelajaran kepada kita bagaimana menyikapi perbedaan sikap primordial, suku, agama, ras, dan kultur, serta berbagai kepentingan menjadi kekuatan, bukan sebagai faktor yang melemahkan. Sejarah telah menjelaskan bahwa pilihan pemuda waktu itu telah menjadi tonggak kuat menuju kemerdekaan. Peran pemuda dalam membangun visi kebangsaan dengan Sumpah Pemuda 1928 yang diikuti dengan rangkaian pergerakan-pergerakannya telah mengantarkan kepada proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Peran pemuda telah tercatat dengan tinta emas sepanjang masa. Saudara-saudara sekalian, dengan anakku di sini adalah siswa SMP 2 Sokaraja yang saya banggakan. Peringatan Sumpah Pemuda kali ini selalu memiliki arti penting karena ancaman-ancaman terhadap kesatuan Indonesia selalu ada bersama dengan cita-cita mewujudkan kejayaan Indonesia. Tema peringatan Hari Sumpah Pemuda saat ini adalah Bersatu Bangun Bangsa. Tema ini memberikan pesan mendalam bagi bersatu padunya bangsa Indonesia. Bersatunya bangsa Indonesia adalah harga mati yang harus dikuatkan untuk membangun ketangguhan. Dan ketangguhan dan persatuan menjadi kekuatan untuk melakukan pembangunan peradaban yang utuh sebagai eksistensi bangsa Indonesia. Tema ini menjadi pengejawantahan nilai agung Sumpah Pemuda dalam konteks kekinian dan yang akan datang.
Inilah tekad yang menjadi tekad kita untuk meneruskan perjuangan kemerdekaan mewujudkan cita-cita pada saat ini dan sepanjang masa. Semangat untuk selalu bersungguh-sungguh membangun Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, adil, dan makmur secara dinamis sesuai konteks lingkungan strategis yang selalu berubah. Pada hari ini ada tokoh-tokoh yang pemuda hari ini adalah tokoh-tokoh yang akan berperan pada masa yang akan datang. Apa yang dilakukan viral zoom ya. Juga menjadi penentu kemajuan bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Mandat pemuda saat ini adalah menjadikan nilai-nilai persatuan di atas segala-galanya. Jika kita melihat kondisi pemuda Indonesia saat ini, maka terdapat optimisme yang penuh harapan. Di samping masih terdapat beberapa tantangan yang tidak ringan. Kita patut bersyukur melihat pemuda Indonesia telah menunjukkan banyak capaian prestasi di berbagai bidang yang membanggakan, baik pada level nasional maupun pada level internasional. Hal ini menjadi modal untuk membangun keunggulan Indonesia di masa yang akan datang. Namun kita juga khawatir bahwa pemuda Indonesia masih mengalami pengangguran dan keterpurukan dalam tindakan yang tidak menguntungkan. Terhadap situasi tersebut, maka upaya pemberdayaan dan pengembangan pemuda menjadi kreatif, inovatif, kolaboratif, dan mandiri, serta berkarakter mulia perlu dikembangkan agar pemuda dapat menghadapi situasi yang tidak menguntungkan dan mampu mencapai prestasi tinggi. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, bermula dari titik nol di Ibu Kota Nusantara, kami mengajak seluruh elemen bangsa menghimpun kekuatan dan semangat untuk bergerak mendorong pemuda Indonesia untuk mengembangkan berbagai profesi yang ada demi membangun kejayaan sepanjang masa. Kerja kolaboratif antar pihak perlu dikembangkan karena upaya pembangunan pemuda tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri atas parsial. Pembangunan kepemudaan membutuhkan orkestrasi yang sinkron dan harmoni. Saudara-saudara sekalian, pada akhirnya marilah kita jadikan momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-94 ini sebagai momentum untuk meningkatkan semangat kita bersama membangun bangsa. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kekuatan kepada kita bersama untuk mampu membangun persatuan bangsa dan menghadapi cita-cita kejayaan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda. Anak-anakku sekalian, satu lagi pesan saya, mari kita tanamkan Pancasila sebagai dasar negara kita. Kebinekaan menjadi modal kita bersama untuk membangun keharmonisan dan membangun persaudaraan di antara kita. Mari kita amalkan nilai-nilai luhur Pancasila dari diri kita, di dalam diri kita. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu nusa, satu bangsa, dan bangun kemudi pemuda diikuti oleh seluruh peserta upacara. Satu nusa, satu bangsa, satu bangsa kita. Pasti jaya untuk selama-lamanya. Karamung ipar Indonesia tercinta. Dua anak lap, boleh berarti?